Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik bukan? Baik. Mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu anak-anak supaya apa yang kita pelajari menjadi barokah, jadi pahala pada kita. Nggih? Ayo, Kholik, kamu pimpin ya doanya. Ayo, Nak. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa kita, marilah kita bersama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang lainnya di-mute aja ya, karena kan jaringannya tidak sama. Jadi nyanyi di tempatnya masing-masing. Menyanyinya silakan dipimpin Nur Aina ya, tolong dipimpin nyanyinya ya. Sebentar, Bu Memi akan share dulu lagunya. Iya Bu Guru. Nah, ayo Nur Aina, silakan dipimpin sebentar. Tunggu videonya dulu. Baiklah teman-teman, marilah kita menyanyi bersama. Anak-anak, sekarang Bu Memi cek dulu ya. Siapa yang belum gabung? Alhamdulillah sudah gabung semua. Cuma anak-anak, pada pertemuan yang lalu di PB1, kalian telah belajar tentang materi IPA. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Yang ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan seterusnya. Ekosistem, Bu, ekosistem. Oh iya, tema kita adalah ekosistem. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini adalah untuk bahasa Indonesia, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti setelah berdiskusi, anak-anak bisa atau mampu menyusun data untuk membuat teks non-fiksi dengan mengurutkan rantai makanan dengan tepat ya. Sekarang anak-anak amati video berikut, video singkat ini. Tadi tentang apa, Nak? Rahmi masih di mute. Tentang apa, Nak? Penghargaan terhadap iya, yang diberikan kepada Mutia Fadila. Iya. Ya, Mutia Fadila, Bu. Coba Bu Memi tanya, kemampuan Mutia Fadila tadi apa, Nak? Dalam menulis ya, Bu. Menulis. Nah, itu adalah salah satu contoh anak yang berprestasi dalam menulis. Jadi kalian harus tetap semangat untuk menulis. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Menulis teks non-fiksi. Bu Memi juga punya sesuatu ini. Ini adalah buku karangannya Bu Memi. Meskipun hanya satu-satunya, tapi Bu Memi juga punya pengalaman menulis. Di sini juga ada fotonya Bu Memi loh. Nah, jadi kalian harus bersemangat dalam menulis ya, Nak ya. Apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi ialah tulisan berbasis data dan fakta yang sebenarnya disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Sekarang amati gambar ini. Nah, apa yang bisa kalian lihat di sini? Tia, gambar apa saja yang bisa kalian? Padi, pinter. Kira-kira ya, kira-kira. Dari gambar-gambar tersebut, hewan pada gambar tersebut terdapat pada ekosistem apa? Sawah, Bu. Pinter, karena sudah dipelajari pada waktu pembelajaran ke-1. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, bagaimana proses terjadinya rantai makanan? Nanti kalian diskusikan ya. Terus apabila ular itu diburu secara besar-besaran, apa yang akan terjadi? Nah, hubungkan dengan proses rantai makanannya. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah membagikan LK kepada kalian ya. Jadi, silahkan dibuka LK-nya.
Nah, sudah dibagikan beserta dengan gambar-gambar yang ini ya, Nak. Beserta gambar-gambar yang ini. Sekarang silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing di WA grup kelompok masing-masing tentang LK yang akan dibahas. Oke. Tetapi kegiatannya adalah kalian, lihat, menyiapkan alat dan bahannya dulu, menggunting gambar-gambar yang telah Bu Memi share, kemarin kan sudah disuruh ngeprint, yang tidak bisa ngeprint kan disuruh menggambar, nanti digunting, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana urutannya, proses rantai makanan tersebut. Kalau sudah tahu urutannya, silahkan ditempelkan di tempat yang tersedia, kemudian kalian amati. Setelah itu, kalian buat paragraf teks non-fiksi sesuai gambar yang telah kalian buat, 3 paragraf saja, ya. Ada yang ditanyakan tentang langkah-langkah LKPD 1, anak-anak? Sudah mengerti? Kholik sudah mengerti, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti. Sekarang Bu Memi kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Bu, itu gambarnya dipotong nih, Bu. Oh iya, boleh. Kemarin ini tadi iya. potong kecil-kecil, ini kan ada gambarnya. Setelah dipotong, tempelkan ke tempatnya ya, Kholik ya. Oh ya, Bu, ya. Oke, seperti itu. Nah, David mau menyampaikan hasil tulisannya, David. Silakan, Nak. Baik Bu, saya coba ya Bu. Ya. Di sawah kita bisa menemukan berbagai macam rantai makanan. Salah satu rantai makanan yang bisa kita temui di sawah adalah seperti berikut. Sebagai produsen, kita bisa menemukan tanaman padi di sawah. Iya, Kemudian- cukup David. Terima kasih. Anak, kita kan sudah belajar tentang ekosistem, tentang rantai makanan. Ada loh komponen-komponen dalam ekosistem itu, misalnya hewan atau kehidupan di sawah yang telah dijadikan menjadi suatu tarian daerah. Ada yang tahu? Ada nggak? Apakah ada tarian daerah yang berhubungan dengan misalnya ekosistem sawah atau tentang hewan? Tarian daerah, ada yang tahu? Erwin, ada yang tahu, Nak? Atau Anida? Tari daerah yang berhubungan dengan hewan pada suatu Kuda ekosistem. lumping, Bu. Oh, kuda lumping, pinter. Alang babega, Bu. Alang babega. Iya, si pinter. Tentang properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerak properti bergantung pada penataan tari itu sendiri. Jadi alatnya, Nak ya. Alat yang dimaksud dalam properti tari bukan kostum yang dimaksud, tetapi alat yang dibuat untuk menari. Itu namanya properti tari. Pinteran anak, tari pertama silakan diamati. Tari apa anak-anak ini? Jartek, Bu. Kuda lumping. Oke, nah silakan diamati. Menggunakan properti apa ini? Sambil ditulis di LKPD-nya ya, Nak, di LKPD 2. Oke, alhamdulillah kita sudah tahu 4 tarian daerah. Nah, sekarang anak-anak silakan dibuka LKPD 2. Di situ ada pengamatan, ada kolomnya ya, ada jenis tari, ada properti tarinya apa, ada fungsinya apa.
kalian kerjakan sendiri-sendiri, tetapi untuk mengisi kolomnya boleh berdiskusi. Jadi mind mappingnya silakan dikerjakan sendiri, ya, dihias dengan bagus karena nanti ada penilaian untuk mind mappingnya. Bu Memi kasih waktu 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikan dan membuat mind mappingnya. Bisa anak-anak ya? Ya, silakan. Yang belum jelas silakan bertanya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Untuk tugas LKPD 2 sudah mengerti? Mau tanya, Ya. Ada apa Maria? Ya, tanya apa nak? untuk tahu nama-nama propertinya tadi bagaimana ya, Bu? Kalian bisa buka modul yang di-share Bu Memi kemarin. Itu kan ada penjelasannya tentang nama-nama tari dan propertinya. Kalian juga bisa mengambil dari sumber yang lain, bisa dari Google atau bertanya dengan orang tua, kan berdiskusi sama teman-temannya. Kan kemarin juga sudah diberi tugas untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya. Kalian sudah selesai membuat mind mappingnya, sekarang Andi. Nah, silakan kamu tunjukkan hasil mind mappingmu seperti apa, nak. Ayo ditaruh di kamera. Bu Memi pengen lihat. Siap, Bu. Ayo siap, enggak siap dilihatkan saja. Ayo dilihatkan saja. Ibu. Bagus sekali, Andi. Tari Boleh merah, tunjuk. terus Udah lumping. udah lumping, terus Tari reog. Tari tari reog. reog, terus Udah 4 Bu, kuda lumping. tari reog, merak, udah lumping, merak. Sama apa tadi satu lagi? Merak. Apa? Kuda Caping. lumping. Caping. Oh iya, caping. caping nganca, ya. Sekarang silahkan buka chat kalian, di situ ada Google Form tentang evaluasinya. Silakan dikerjakan evaluasinya dalam waktu 10 menit ya nak ya. Silakan dicek, silakan dikerjakan. Bu Memi tunggu 10 menit. Sekarang Nur Aina kira-kira sudah bisa atau kesulitan dalam membuat teks non-fiksi? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah, pinter. Alhamdulillah anak-anak yang hebat. Kita telah belajar hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anak hebat semua bisa mempresentasikan, bisa membuat mind mapping, dan anak-anak yang terpenting adalah anak-anak bersikap baik. Kasih jempol 2. Nah, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Kumpulkan dulu sebelum kita akhiri ya. Kesimpulannya adalah apa? Coba Anida, kita tadi simpulannya apa, nak? 1, kita simpulkan bersama-sama tentang teks non-fiksi. Anak-anak untuk tindak lanjut, kalian 1, mengulangi pembelajaran hari ini. Supaya apa? Kalian lebih paham. Yang kedua, pelajari materi berikutnya. Ya. Nah, anak-anak sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Khalik, silakan dipimpin lagi doanya, nak. Ya, Bu. Mari teman-teman, kita berdoa menurut agamanya masing-masing karena telah selesai pelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Lupa nanti belajar dengan tekun, tetap jaga kesehatan ya nak, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Oke, itu pesannya Bu Memi. Bu Memi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.